Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali. Silahkan teman-teman berdoa sebelum belajar. Semoga ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 7. Subtema 1, pembelajaran PPKN, yaitu tentang menghargai keberagaman. Keberagaman itu apa ya? Keberagaman adalah sama artinya dengan perbedaan, atau berbeda-beda, atau bermacam-macam. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Jadi Allah yang menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan perbedaan itu. Dengan perbedaan kita dapat mengetahui betapa Allah itu maha kuasa, maha hebat dalam menciptakan makhluknya. Nah, Indonesia, negara kita adalah negara yang sangat kaya dan memiliki keberagaman di setiap daerahnya. Keberagaman yang dimiliki setiap daerah berpengaruh terhadap keberagaman karakteristik setiap individu. Ada banyak keberagaman dalam diri masing-masing individu. Tentunya kita dapat melihat ya, kita dan teman-teman kita tentu berbeda-beda. Meskipun anak yang dilahirkan kembar tetap memiliki perbedaan. Bahkan di dalam satu keluarga, pasti ada banyak perbedaan atau keberagaman. Misalnya, keberagaman kesukaan. Tentu setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Misalnya, kesukaan makanan, kesukaan warna, atau yang lainnya. Keberagaman kesukaan di keluarga, misalnya, ayah lebih suka makan rendang, sedangkan ibu suka makan sate. Sedangkan anaknya lebih suka makan soto. Tentu berbeda-beda ya. Tetapi tidak boleh saling mencela kesukaan makanan orang lain. Atau keberagaman kesukaan dalam menikmati buah. Ayah lebih suka makan buah potong, sedangkan ibu lebih suka minum jus buah. Buahnya di blender terlebih dahulu. Sedangkan aku lebih suka makan es krim buah. Jadi jus buahnya dibekukan, terasa lebih segar dan nikmat. Berbeda-beda tetapi semuanya harus kita hargai. Atau di dalam keluarga terdapat keberagaman kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada tugas, kewajiban, dan juga kesukaannya. Misalnya keberagaman kebiasaan yang dilakukan di pagi hari. Saat pagi, ayah bersiap bekerja, sedangkan ibu memasak sarapan di dapur. Sedangkan aku menyiapkan peralatan belajar untuk belajar nanti di sekolah maupun belajar di rumah. Kemudian keberagaman kebiasaan saat waktu luang. Jadi di waktu luang, ayah suka membaca buku sambil minum kopi. Kalau ibu lebih suka merajut sambil minum teh. Sedangkan aku saat waktu luang, aku bermain Lego. Tentu berbeda-beda ya. Nah, itu tadi jika di rumah. Kalau di sekolah atau di lingkungan masyarakat, juga terdapat banyak keberagaman, seperti keberagaman pakaian adat. Misalnya saat festival budaya di sekolah, siswa mengenakan pakaian adat yang berbeda-beda, seperti yang kita saksikan di gambar. Pakaian adatnya tergantung dari daerah asal dan suku dari masing-masing individu. Nah, setiap suku memiliki pakaian adat. Misalnya, ada baju bodo dari Sulawesi Selatan
yang khasnya menggunakan sarung dan pakaian wanitanya berwarna sangat cerah. Ada juga keberagaman pakaian adat baju Bundo Kanduang dari Sumatera Barat yang kita lihat ada di penutup kepala wanitanya ada seperti tanduk kerbau. Itu disebutnya baju Bundo Kanduang. Kemudian ada baju ule balang dari Aceh. Khasnya ada kain perempuannya di kanan dan kirinya. Cantik sekali. Kemudian ada juga baju ulos dari Sumatera Utara, baju sangkarut dari Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Masih banyak sekali pakaian adat di Indonesia. Kemudian, setiap daerah juga memiliki makanan khas, seperti yang kita pernah membahasnya di tema 5, yaitu seperti rendang dari Padang, kemudian ada pempek dari Palembang, ada gudeg dari Jogja, kemudian ada papeda dari Papua, ada lapa-lapa dari Sulawesi Utara, ada soto Banjar dari Kalimantan Timur, rujak cingur dari Jawa Timur, dan masih banyak makanan khas yang lainnya. Misalnya seperti comro dari suku Sunda dan lain sebagainya. Semua makanan itu tentu sangat nikmat. Itulah kenapa kita harus mensyukuri setiap perbedaan. Nah, semua keberagaman yang ada di Indonesia wajib kita syukuri karena merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap menerima dan menghargai perbedaan merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kita lihat ya di sini Persatuan Indonesia sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin. Pohon beringin ya yang melambangkan persatuan Indonesia. Yang persatuan itu membuat negara kita menjadi negara yang kokoh seperti pohon beringin ini. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi keberagaman? Nah, kita harus saling menghargai kesukaan dari setiap orang, kemudian kebiasaannya, pakaian adatnya, makanan daerahnya, kita harus menghargainya. Dan kita harus menerima perbedaan itu, bahwa kita tidak bisa semuanya sama. Kemudian tenggang rasa, harus saling menghargai juga. Kemudian bersatu dan saling melengkapi. Ya, jadi setiap perbedaan itu akan menjadi indah kalau kita semuanya bersama-sama bersatu menjadi negara Indonesia yang sangat kaya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.